Salam, selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesus yang termanis buat jiwaku. Silakan kalian bangkit berdiri dan kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini. 3. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku Oke anak-anak, tetap dalam keadaan berdiri dan saat ini kita akan menghadap Tuhan dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, siang hari ini Engkau bawa kami ada di dalam ruangan kelas. Kami siap untuk mau belajar. Tuhan Yesus pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya dengan hikmat dan kemampuan daripada Tuhan supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap materi yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk semua. Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Minggu Amo, keterangannya apa? Sakit. Ada lagi? Tidak ada. Berarti satu orang saja yang tidak hadir hari ini. Nah, minggu yang lalu Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membawa buku mingguan. Jadi silakan maju ke depan dan kumpul buku mingguannya masing-masing di depan, ya. Nah, dalam pembelajaran ini kalian harus semangat, harus fokus untuk mempelajari akan pembelajaran hari ini. Apa yang Ibu sampaikan, kalian juga harus menyiapkan peralatan yaitu ballpoint, buku, dan yang terpenting adalah Alkitab. Ya. Nah, anak-anak, Ibu akan bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Ya, Yesus teladanku. Ya. Nah, sekarang salah satu sifat Tuhan Yesus yang harus kita teladani dalam kehidupan kita adalah apa? Ada yang tahu? Ya, pintar sekali. Yesus peduli terhadap orang yang menderita. Nah, sekarang satu pertanyaan lagi. Ya, apa hal berharga dalam hidup kalian? Ya, keluarga, teman, ya, uang, ya, harta. Ada lagi yang selain itu? Tuhan Yesus. Ya, benar, pintar sekali. Ya, sebagai orang percaya seharusnya yang menjadi hal berharga dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus dan kebenarannya. Nah, anak-anak, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ketika kita mempelajari materi tentang para martir, ya, kita belajar dari kehidupan mereka, ya, maka kita harus mampu untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kalian mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik, kemudian sungguh-sungguh mengerjakan semua tugas yang Ibu berikan, maka kalian akan mampu untuk menjelaskan materi tentang belajar dari para martir. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan menjelaskan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Adapun yang akan kita capai hari ini kompetensi inti, yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Nah, selanjutnya
kompetensi inti yang kedua, ketiga, dan keempat silakan kalian lihat di papan tulis. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Kompetensi dasar yang kedua, ketiga, dan keempat silakan kalian lihat di papan tulis. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai hari ini yang pertama adalah menampilkan hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Nah, kompetensi, indikator pencapaian kompetensi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan enam silakan kalian lihat di papan tulis. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, maka peserta didik diharapkan dapat 1. Menampilkan hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. 2. Menerapkan sikap hidup orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Kemudian yang ketiga, mengemukakan arti mati dalam kehidupan pengikut Kristus. Dan yang keempat, menegaskan betapa berharganya Yesus Kristus dalam kehidupannya. Yang kelima, menganalisis keteladanan tentang berkorban yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupannya. Dan yang keenam, menyusun doa singkat untuk hidup setia kepada Tuhan. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi belajar dari para martir. Nah, adapun yang menjadi mekanisme pembelajaran kita hari ini adalah di dalam proses pembelajaran ini ada tugas, ada diskusi, ada tanya jawab, ya. Kemudian selama pembelajaran berlangsung, proses penilaian itu sudah berlangsung juga. Adapun aspek penilaian antara lain penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke, sekarang siapa yang tahu arti kata martir? Ada yang tahu arti kata martir? Ya. Kata martir artinya adalah orang yang rela menderita dan mati untuk menyerahkan dirinya atau mempertahankan agama atau kepercayaannya. Yang kedua, martir adalah orang yang mati untuk memperjuangkan kebenaran agamanya. Nah, sekarang anak-anak, silakan kalian siapkan Alkitab kalian masing-masing. Silakan kalian buka di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ya. Nah, setelah kalian menemukan bagian Alkitab tersebut, ya. Nah, silakan kalian buka bagian Alkitab tersebut. Nah, setelah kalian membacanya, silakan kalian kemukakan penderitaan yang harus dihadapi oleh orang percaya menjelang zaman baru. Jadi ibu memberikan waktu 1 menit untuk kalian mengerjakan tugas ini, dan selanjutnya silakan bacakan hasil kerjanya di tempat kalian masing-masing. Ada yang sudah selesai? Ya. Silakan Melkirio membacakan hasil kerjanya. Tepuk tangan untuk teman kita Melkirio. Pintar sekali. Nah, anak-anak, penderitaan yang harus dihadapi oleh orang percaya menjelang zaman baru adalah 1. Diserahkan untuk disiksa dan dibunuh, bahkan dibenci oleh semua orang oleh karena nama Yesus. Kemudian yang kedua, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kemudian yang ketiga, banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan yang keempat, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Nah,
Demikian hal-hal yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya menjelang zaman baru. Anak-anak, hal yang sudah tadi Ibu berikan tadi itu sudah terjadi pada masa sebelumnya, ya, dan juga saat ini hal itu sedang terjadi, ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok, ya. Masih ingat teman kalian dalam satu kelompok minggu yang lalu? Silakan duduk sesuai dengan kelompok minggu yang lalu. Ya, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, Ibu akan memutarkan sebuah video yang akan kalian tonton bersama-sama. Seorang Kristen ketika pengikut Kristus masih sedikit jumlahnya. Sesungguhnya Polikarpus adalah murid dari salah satu seorang rasul, yaitu Yohanes. Apa yang telah dipelajarinya dari Santo Yohanes diajarkannya kepada yang lain. Polikarpus menjadi seorang imam dan kemudian uskup Smyrna yang sekarang adalah Turki. Ia menjadi uskup Smyrna untuk masa yang cukup lama. Jemaat Kristiani mengenalnya sebagai seorang gembala umat yang kudus serta pemberani. Pada masa itu, umat Kristen mengalami penganiayaan serta pembantaian dalam masa pemerintahan Kaisar Marcus Aurelius. Seseorang mengkhianati Polikarpus dan melaporkannya kepada penguasa. Ketika orang-orang yang hendak menangkapnya datang, Polikarpus terlebih dulu mengundang mereka untuk bersantap bersama. Kemudian ia meminta mereka untuk mengizinkannya berdoa sejenak. Hakim berusaha memaksa uskup Polikarpus menyelamatkan diri dari maut dengan mengutuk Yesus. Aku telah melayani Yesus seumur hidupku, jawab orang kudus itu, dan ia tidak pernah mengecewakan. Bagaimana mungkin aku mengutuk rajaku yang rela wafat bagiku? Para prajurit mengikat kedua belah tangan Santo Polikarpus di belakang punggungnya. Kemudian uskup tua itu ditempatkan di atas api unggun yang disulut hingga berkobar-kobar. Tetapi api tidak menyakitinya sedikit pun. Salah seorang prajurit kemudian menikam sebilah pedang ke lambung musuh itu. Demikianlah pada tahun 155 Polikarpus wafat sebagai martir. Ia pergi untuk tinggal selama-lamanya bersama majikan ilahi yang telah dilayaninya dengan gagah berani. Polikarpus memegang peranan penting dalam sejarah gereja Kristen. Dia termasuk di antara orang-orang Kristen perdana yang tulisan-tulisannya masih tersisa. Dia adalah uskup dari sebuah gereja penting di tempat di mana para rasul bekerja. Demikian video yang bisa Ibu putarkan untuk kalian. Nah, jadi dari video yang ditonton, kemudian kalian juga bisa mengambil dari referensi lain seperti buku siswa halaman 56 sampai dengan 59, ya. Jadi Ibu memberikan waktu 7 menit untuk kalian mengerjakan tugas LKPD yang pertama, ya.
Ada yang tidak mengerti, silakan bertanya kepada ibu. Ya, nomor 2, temukan alasan para martir rela mati untuk mempertahankan imannya kepada Kristus. Jadi, kalian perhatikan gambar ini dan kemudian kalian menemukan alasan kenapa para martir mau rela mati untuk mempertahankan imannya kepada Kristus. Kemudian tadi kita sudah menyanyikan lagu Yesus yang termanis buat jiwaku. Nah, kalian lihat kata-kata dari lagu yang ada di dalam NKPD, kemudian kalian menjelaskan seberapa berharganya Yesus dalam kehidupan kalian. Kemudian kemukakan alasan mengapa Kristus begitu berharga buat kalian. Ya. Ya, ada yang sudah selesai? Baik, ada yang sudah selesai? Silakan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Maju ke depan dan presentasikan hasil kerjanya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Nah, ada dari kelompok lain yang hendak bertanya atau memberikan sanggahan atau menambahkan? Ada? Ya, dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya, kelompok 3 hanya akan menambahkan sedikit di nomor yang kedua. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, sekarang silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk kelompok 2, ada dari kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 yang hendak memberikan pertanyaan atau sanggahan atau pendapat. Ada? Baik, dari kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya, pintar semua. Sekarang ibu memberikan kesempatan untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang luar biasa ya. Nah, ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan atau memberikan sanggahan? Silahkan ya, atau memberikan pertanyaan. Ya, dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 hanya ingin agar kelompok 3 menjelaskan lebih lagi tentang analisis keteladanan hidup para martir. Silakan kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Dan tempat yang terakhir ibu berikan kepada kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerjanya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang ingin bertanya atau memberikan sanggahan atau menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4? Ya. Baik, kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Nah, anak-anak, kalian semua sudah pintar ya. Apa yang kalian jelaskan itu sudah sangat luar biasa. Nah, sekarang ibu akan menambahkan sedikit dari apa yang sudah kalian jelaskan tadi ya. Nah, nomor 1 tadi soal mengatakan kemukakan arti martir dalam kehidupan pengikut Kristus. Jadi arti martir dalam kehidupan pengikut Kristus adalah setiap orang
yang rela mati untuk mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Sekalipun ketika dia mempertahankan itu, dia harus mengalami ancaman, bahkan dia harus menderita dan bahkan mati. Nah, sekarang anak-anak, untuk soal yang kedua, temukan alasan para martir rela mati untuk mempertahankan imannya kepada Kristus. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Ya, ini gambar yang pertama, gambar apa? Ya, gambar seseorang yang dilempar dengan batu. Nah, ada seorang anak Tuhan atau orang percaya yang dilempar dengan batu sampai mati oleh karena kebenaran. Siapakah dia? Dia adalah Stefanus. Ya. Sekarang kalian perhatikan gambar yang kedua. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar seseorang yang disalibkan dengan salib berbentuk huruf X. Ya, dia adalah siapa? Dia adalah Andreas, seorang yang dipanggil Tuhan pertama kali, seorang yang bertemu dengan Tuhan Yesus pertama kali, dan kemudian Tuhan Yesus menetapkan dia untuk menjadi salah seorang murid dari 12 murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini silakan kalian lihat di depan. Ini ada 3 orang percaya yang tidak dikenal. Mereka disalibkan, kemudian mereka dibakar sampai mati. Kenapa seperti itu? Karena mereka mempertahankan iman percaya mereka kepada Kristus. Nah, sekarang kalian lihat lagi gambar yang satu ini. Gambar apa ini? Ini adalah gambar seorang yang disalib terbalik. Siapakah dia? Dia adalah Simon Petrus. Ya, Simon Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang mempertahankan iman percayanya kepada Kristus sehingga akhirnya dia meminta untuk disalibkan secara terbalik. Nah, anak-anak, dari beberapa gambar yang sudah Ibu tunjukkan kepada kalian, ya kira-kira mengapa sehingga orang-orang ini mau mempersembahkan atau mempertahankan imannya mereka kepada Tuhan sekalipun mereka mengalami keadaan yang tidak mengenakan atau dibunuh atau mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, nah anak-anak, mereka melakukan hal ini karena bagi mereka sosok pengajaran Tuhan Yesus begitu berharga untuk dipertahankan dalam hidup. Jadi bagi mereka Yesus itu bukan saja Tuhan, tetapi juga sumber kehidupan bagi mereka. Jadi bagi mereka tanpa Yesus Kristus, mereka seolah-olah hidup dalam kegelapan tanpa pengharapan yang pasti. Ya. Nah, kemudian soal yang ketiga di situ dikatakan analisis keteladanan hidup para martir. Ya, kalian kembali lagi memperhatikan gambar-gambar ini. Ya. Nah, gambar yang pertama, gambar yang kedua, kemudian gambar yang ketiga, ya, dan gambar yang keempat. Nah, keteladanan apa saja yang kalian temui dari kehidupan para martir, ya? Yang pertama, ya, ya. Keteladanan yang pertama adalah mereka menjadi pengikut Kristus yang setia. Yang setia itu maksudnya bagaimana? Ya, yang setia itu adalah apa arti setia? Setia. Jadi setia bukan hanya setia ke gereja, setia membaca Alkitab, ya, setia membaca firman Tuhan, tetapi setia untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
Kemudian yang kedua, yang kedua, siap menderita, memikul salib dan menanggung penderitaan. Jadi maksudnya bagaimana? Sekalipun kita diadili, sekalipun kita disakiti, sekalipun kita dikhianati, kita harus siap untuk menerima dan mengasihi, kemudian mengampuni. Ya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus belajar untuk tidak saja mendengar, tidak saja sampai di memahami, tetapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang soal yang keempat, ya. Kalian tadi Ibu suruh menelaah lagu yang kita nyanyikan di awal proses pembelajaran tadi. Nah, dari lagu itu kalian tentunya masih ingat, masih menghafal lagu tersebut. Ya. Nah, dari lagu itu kira-kira ya seberapa berharganya Yesus dalam kehidupan kita? Seharusnya Yesus sangat berharga dalam kehidupan kita. Dia harus menjadi pribadi yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Tadi di awal Ibu sudah bertanya bahwa ada yang merasa bahwa yang berharga dalam hidupnya adalah uang, kawan, keluarga. Tetapi setelah kita mempelajari, kita mengetahui bahwa hal berharga dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Dan Dia yang harus menjadi prioritas, hal yang utama dalam kehidupan kita. Nah, mengapa Yesus Kristus berharga dalam kehidupan kita? Ya, yang pertama, Yesus mengasihi dan peduli dengan kehidupan kita. Nah, contoh Yesus dengan mengasihi kita adalah yang pertama, Dia mau mati bagi kita. Nah, sampai hari ini kita juga masih berada dalam keadaan sehat. Nah, itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, kemudian bukti bahwa Dia peduli dengan kehidupan kita apa? Bukti bahwa Dia peduli dengan kehidupan kita adalah Dia mendengar setiap kali kita berdoa atau kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Saat kita mengalami persoalan, masalah, Dia selalu menguatkan kita dan memberikan sukacita. Ya. Kemudian yang kedua, Dia memberikan jaminan hidup kekal dan keselamatan kepada kita. Ya, coba kalian buka di dalam Yohanes pasal 14
Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di sini di bagian firman Tuhan ini Tuhan Yesus menjelaskan atau memproklamirkan diri bahwa hanya di dalam Dia satu-satunya jalan keselamatan kekal. Ya. Kemudian yang ketiga, adalah Dia berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir kehidupan kita. Kalian bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian B. Di sana dikatakan, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi Tuhan Yesus akan menyertai kita apapun kondisi kita, penderitaan, sakit penyakit, ya, kita memperoleh jaminan bahwa Dia akan senantiasa menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekarang soal yang kelima, ya. Tadi soal yang kelima, bacalah bagian Alkitab Lukas pasal 22 ayat 42 dan seterusnya, kemudian menganalisis keteladanan tentang berkorban yang Yesus ajarkan dalam kehidupannya, ya. Jadi keteladanan tentang berkorban itu apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa arti berkorban, ya. Nah, berkorban adalah memberikan sesuatu sebagai korban. Contohnya misalnya kita mau memberikan sesuatu untuk kemerdekaan Indonesia. Contohnya para pahlawan, mereka memberikan jiwa raga mereka, bahkan darah mereka tertumpah untuk membela nusa dan bangsa. Kemudian menyatakan kebaktian dan kesetiaan kita kepada sesuatu hal atau orang lain. Kemudian menjadi korban atau menderita, ya, dan sebagainya. Itu adalah pengertian dari berkorban. Nah, keteladanan dalam berkorban yang perlu kita lihat dari Tuhan Yesus. Sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ya. Perhatikan gambar ini. Nah, gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar Tuhan Yesus menderita. Kenapa Tuhan Yesus menderita? Tuhan Yesus menderita bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah salah satu bentuk keteladanan tentang berkorban yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Kemudian kalian bisa melihat di sini penderitaan yang sungguh luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya. Dia disiksa, dia dihina, ya. Kemudian bahkan dia sampai memikul salib yang berat sebagai lambang keberdosaan manusia, ya. Jadi contoh pengorbanan Yesus bagi umat orang percaya adalah dia memberikan nyawanya, memberikan dirinya sendiri untuk mati di kayu salib, sehingga dari apa yang dia lakukan itu memperbaharui kehidupan kita, bahkan memberikan jaminan keselamatan kepada kita, bahkan hubungan kita dengan Allah yang tadinya rusak menjadi baik. Nah, kemudian, ya, agar kita memiliki sikap rela berkorban, kira-kira hal apa yang kita teladani dari Yesus, ya? Yang pertama, ya, Yesus mengerti tujuan kenapa dia harus berkorban, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini, ya. Yesus sedang apa? Yesus sedang berdoa, ya. Jadi di Taman Getsemani Yesus mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Jadi dia ketika mau berkorban, dia tidak asal-asalan untuk mau berkorban.
tetapi dia mengorbankan dirinya sendiri dengan ada suatu alasan yang jelas. Ya, sejumlah ayat Alkitab dari pembacaan kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus memastikan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi dia mengalami suatu pergumulan yang berat di Taman Getsemani, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk berkorban karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah bentuk ketaatannya kepada Allah. Kalian bisa baca di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-42. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu saja. Jadi mustahil manusia mau berkorban kalau dia tidak mengetahui atau mengerti maksud dari apa yang dia hendak lakukan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Ya, kalian perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Yesus sedang berada di atas kayu salib. Di atas kayu salib ini ketika dia sedang menderita, ya, ada orang-orang yang mengolok, mengejek, bahkan menghina dia. Ya, nah, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa selain Tuhan Yesus punya kuasa dan pengurapan, ya, Alkitab juga mencatat bahwa dia adalah satu pribadi yang sangat rendah hati. Ya, dia tidak menuntut pujian dari seseorang, dia tidak gila hormat, dia tidak sama sekali tersinggung dengan apa yang disampaikan orang-orang yang ada pada waktu itu ketika mereka menolak dia. Dia tidak marah, tetapi dia tetap dengan taat mengikuti setiap proses kesengsaraan yang memang dia harus lewati. Ya, nah, ketika dia disalib, tadi Ibu sudah jelaskan, silakan kalian buka di dalam Matius pasal 27 ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40. Ya, jadi di situ dia diolok oleh prajurit dan juga orang-orang yang ada di situ. Kemudian yang ketiga, Yesus membangun hubungan yang erat dengan Bapaknya. Ya, silakan kalian lihat ini gambar yang terakhir. Gambar ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Jadi ketika seseorang mengorbankan dirinya bagi sesuatu hal, contohnya Yesus yang mengorbankan dirinya bagi manusia, ya, tidak semudah atau segampang yang kita pikirkan. Kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan sehingga kita mampu berkorban bagi orang lain. Ya, jadi ketika seseorang menaati kehendak Allah dalam hidupnya, maka dia akan mampu untuk mengambil keputusan untuk rela berkorban. Ya, jadi rela berkorban itu tidak hanya bisa diucapkan dengan kata-kata, tetapi harus ditunjukkan dengan perbuatan. Nah, kalian sudah mendengarkan apa yang Ibu jelaskan hari ini. Ya, adakah yang belum dipahami atau kalian mau bertanya? Ibu memberikan waktu dan berjuang demi imannya kepada Kristus. Ya, jadi mereka rela berkorban untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi ada banyak hal berharga dalam kehidupan kita, misalnya uang, teman, keluarga, dan lain sebagainya. Bahkan kita berusaha untuk mau berkorban demi hal-hal tersebut. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus menyadari bahwa hal yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah Kristus. Dan seharusnya Kristus menjadi pribadi yang berharga dalam kehidupan kita. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, bahkan kehidupan kita manusia di dunia mengalami ancaman, tetapi satu hal yang Yesus inginkan untuk kita lakukan adalah kita harus bertahan sampai pada akhirnya. Ya, nah anak-anak, sekarang yang menjadi refleksinya bagi kita adalah silakan kalian buka di dalam Matius pasal 24. Matius 24 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi anak-anak, mari sama-sama kita berusaha untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan sampai pada akhirnya kita mati. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD-nya yang kedua.
waktu 2 menit. Ya, kalau sudah selesai, silakan kumpulkan di depan. Silakan kumpulkan di depan, ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas, ya. Jadi sampai di rumah kalian menemukan nama-nama martir yang ada di dalam Alkitab. Kemudian kalian menguraikan akhir hidupnya dan ayat referensi yang kalian ayat referensinya, ya. Nah, materi pembelajaran kita untuk semester ini sudah selesai. Jadi minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian yang kedua. Jadi silakan kalian mempersiapkan diri untuk ulangan harian yang kedua ini dengan baik, ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu memberikan kesempatan kepada salah satu dari kalian untuk berdoa sebelum kita pulang. Ya, silakan Natalia berdoa sebelum kita pulang. Baik, pembelajaran kita hari ini selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.